Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pagi hari ini. Kita mau memasuki satu babak yang baru, kitab Ulangan. Kitab yang kelima yang ditulis oleh Nabi Musa sebagai satu kitab yang luar biasa. Jadi mari kita membaca pasal 1 ayat 1 sampai beberapa ayat saja, dan saya akan mencoba merangkum 34 pasal ini sebagai sebuah pengantar. Nanti minggu-minggu depan baru kita memasuki bagian-bagian yang lebih spesifik pasal demi pasal. Mari kita baca bersama-sama karena hanya ada beberapa ayat. Ulangan pasal 1 ayat yang pertama dan seterusnya. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot, dan Dinsahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Dan seterusnya kita lompat ayat 5. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya, dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa ini adalah sebuah pengajaran khotbah pidato Musa sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Tepat 40 hari setelah 40 tahun setelah mereka berjalan di padang gurun. Musa masih sama, bangsa Israel sudah ganti generasi. Mari kita melihatnya bahwa inilah yang di dalam bahasa Ibrani kitab Ulangan ini disebut kitab Devarim. Secara harafiah berarti perkataan-perkataan. Karena ini memang perkataan yang terakhir sebelum Musa dibawa Tuhan masuk di dalam kekekalan. Jadi ini posisi seperti tadi, mereka ada di ambang tujuan, mereka ada di daerah wilayah Moab. Pesan yang paling kuat salah satunya adalah Musa ingin berkata kepada bangsa Israel generasi baru, jangan ulangi lagi apa? Kesalahan generasi sebelumnya. Mengapa? Karena kalau tidak mereka akan gagal lagi. Kita kadang-kadang sering menggunakan istilah keledai tidak mau jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Tetapi ironinya orang Kristen seringkali berkubang, bukan jatuh, tetapi berkubang di dalam dosa. Bukan jatuh. Kalau jatuh berarti sesuatu yang kemudian dia sadar keluar dan kemudian masuk lagi. Tapi kalau berkubang, seolah-olah dia menikmati hidup di dalam dosa, hidup di dalam keterputusan hubungan dengan Tuhan, hidup dalam pilihan-pilihan yang membuat dia hidup dalam kegelapan. Tetapi kitab Ulangan mengingatkan kita, jangan mengulang kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu. Karena kita juga punya sejarah kesalahan-kesalahan dari yang kecil sampai yang besar, tabiat-tabiat yang belum berubah walaupun kita sudah Kristen sekian tahun. Seringkali kita jatuh lagi di kesalahan yang sama. Tidak ada keinginan untuk bangkit, tidak ada keberanian untuk menyangkal diri, tidak ada kerelaan untuk memikul salib, menyangkali diri kita. Padahal Tuhan berkata, orang yang disebut murid Yesus adalah orang yang mau pikul salib, menyangkal diri, dan mengiring dia setiap hari. Jadi seorang murid Kristus bukanlah sekedar seorang Kristen, tetapi haruslah orang yang mau mengikut Tuhan setiap hari. Berarti Tuhan memimpin hidupnya. Apa kata Tuhan, kemana Tuhan mengarahkan hidupnya, itu maksudnya mengiring Tuhan. Bukan kita mengendalikan Tuhan. Tuhan saya mau ke kiri, Tuhan saya mau berhenti, padahal Tuhan bilang jalan terus. Kita mengiring Tuhan atau kita mau Tuhan mengiring kita?
Yang benar kita mengiring Tuhan, kemana Tuhan mau. Dan minta kekuatan supaya kita bisa menyangkal diri, rela memikul salib kita. Karena satu hari salib akan digantikan dengan mahkota. Apa yang akan orang gantikan ketika dia masuk dalam kerajaan sorga kalau dia tidak pernah memikul salibnya? Ada satu ilustrasi kecil yang puluhan tahun yang lalu sangat menarik dalam sebuah video animasi. Masih sangat kaku. Semua orang diberikan salib, memikul salib masing-masing dalam perjalanan menuju satu arah. Semua orang memikul salib, tapi ada satu orang yang sangat kreatif karena merasa salib ini terlalu berat. Kemudian dia berpikir, toh hakikatnya pikul salib. Dia potong salibnya lebih pendek. Dia jalan, kayaknya lebih enak. Tapi karena perjalanan belum sampai, salib ini makin hari rasanya makin berat. Kenapa aku tidak potong lagi? Kemudian dipotong lagi kaki salibnya. Lebih pendek lagi dan lebih pendek lagi dan lebih pendek lagi. Sehingga dia merasa hidupnya jauh lebih ringan. Karena dia mengurangi beban yang Allah percayakan kepadanya. Padahal Tuhan ingin dia memikul salib yang penuh. Tapi tiba-tiba dia sampai di sebuah jurang. Dan semua orang yang rela memikul salib bersusah payah menjadikan salib itu sebagai jembatan untuk membawa dia menyeberang jurang yang dalam itu, melewati tanah seberang. Karena salibnya sudah dipotong, dia tidak punya sarana untuk menjembatani lagi. Itu cuma ilustrasi yang tidak selalu atau tidak pasti tepat 100%. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita tidak mau memikul salib, maka kita akan jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh satu hari mungkin kita tidak berani memandang Tuhan karena kita cuma mengiring Tuhan untuk cari enaknya kita. Belajar untuk memikul salib yang Tuhan berikan kepada kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua hal. Kadang-kadang Tuhan ingin supaya kita terlatih. Jadi inilah Israel, generasi baru. Di depannya ada janji tanah Kanaan. Di belakang mereka melihat, karena mereka sudah hidup walaupun mungkin masih kecil, sejarah kegagalan orang tua mereka, sejarah kegagalan kakek nenek mereka, orang-orang yang mati dihukum Tuhan. Kita seringkali tidak bisa menerima konsep Tuhan itu adil akan menghukum orang yang tidak mau melepaskan dosanya. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, tapi kita mencintai dosa, maka kita akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Anugerahnya besar, karenanya Dia menyediakan jalan pengampunan. Tetapi orang yang tidak mau menerima pengampunan akan terus hidup dalam dosa, pelanggaran. Satu hari dia kehilangan kesempatan untuk memperbaharui hidupnya. Hidup kita singkat, tidak ada satu orang yang tahu berapa lama kita akan hidup di dunia. Betul? Anda bisa tahu berapa lama hidup di dunia? Masih sekian lama lagi, sekian waktu lagi? Enggak. Kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup di dunia. Jadi kalau kita punya latar belakang pengalaman, kisah, cerita, setidaknya bangsa Israel bisa jadi acuan supaya kita tidak mengulanginya lagi. Dan Tuhan mau di hati kita selalu ada kesetiaan yang absolut, mutlak kepada Tuhan. Begitu hati kita bercabang, kita akan kehilangan kekuatan. Orang yang mencintai, orang yang bukan satu-satunya dalam pernikahannya, maka dia akan memiliki kelemahan, celah. Begitu pasangannya punya kelemahan, dia berkata, nah kan dalam hal ini dia lebih baik dari ini, dan seterusnya. Maka ini akan membuat kita tidak mampu memikul salib kita. Setialah kepada Tuhan, biarlah Allah menjadi satu-satunya penguasa, bukan mamon, bukan diri kita, bukan keinginan kita. Nah, mari kita melihat bahwa ulangan ini dilatar belakangi sekali lagi dengan kondisi mereka akan memasuki tanah Kanaan. Ada gambar yang sedikit salah di situ. Mereka mengembara berputar, tapi panahnya harusnya memutar lagi.
Jadi perjalanan ini adalah perjalanan yang memberikan pesan penting karena mereka belum pernah masuk ke negeri Kanaan. Sebelum itu mereka sudah di briefing, sudah dipersiapkan hatinya karena Musa punya tanggung jawab sebelum dia tinggalkan dunia. Dia ingin memastikan generasi kedua tidak gagal seperti generasi awal. Mujizat yang paling hebat itu diterima oleh generasi sebelumnya sebetulnya. Tapi mujizat demi mujizat tidak menjamin bahwa mereka hidup di dalam kebenaran Allah. Jadi bagi orang yang sangat mengejar mujizat, keajaiban adikodrati dalam kekristenan, saya ingin berkata pagi hari ini, belajar dari Israel. Mereka hidup dalam mujizat yang berkelimpahan 40 tahun, tetapi mereka tetap menjadi orang yang gagal mencapai tujuan Tuhan karena persoalannya ada di hati mereka yang tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya. Jadi dari padang gurun menuju kepada kehendak Allah, ke tanah perjanjian, kepada masa depan yang seharusnya penuh dengan harapan. Bahwa ini nanti tidak seperti faktanya, maka itulah perjuangan. Selalu ada antara harapan dan kenyataan, itu ada kesenjangan. Harapan selalu yang terbaik, tapi faktanya, kenyataannya selalu ada senjang. Seberapa besar senjangnya, semakin tinggi harapan, semakin senjang dia. Kadang-kadang orang karena merasa harapannya tidak tercapai, karena situasi nyatanya berbeda, dia lemah. Tetapi hampir semua orang yang jujur akan berkata, harapan dan kenyataan seringkali ada kesenjangan. Hampir selalu. Karena orang akan bertumbuh dalam pengharapan yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, sedangkan kenyataan belum tentu secepat harapan bertumbuh dalam progresnya. Jadi kita lihat inilah kondisinya. Mereka sedang dipersiapkan memasuki tanah Kanaan yang sebelah kanan, tanah yang dijanjikan Tuhan, dibatasi dengan sungai Yordan. Ya. Ada 3 pesan yang kita mau bahas pagi hari ini dari pernyataan Musa dalam kitab Bilangan. Nanti minggu-minggu depan kita membahas lebih detail. Apa pesannya? Sederhana, mudah. Apa itu? Sama-sama kita baca. Ingat jalan Tuhan. Ingat Tuhan. Pendek lagi, ingat Tuhan ya. Jangan lupakan anugerahnya. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan total. Jangan hanya beragama tetapi tidak punya hati. Kristen tetapi hatimu enggak kau serahkan kepada Tuhan, enggak bernilai. Tuhan meminta hati yang mengasihi Dia, dan juga bukan hati yang mengasihi Tuhan dalam situasi ketika baik adanya, tetapi dalam segala situasi. Yang ketiga, Musa memperhadapkan pilihlah kehidupan. Karenanya caranya adalah engkau harus meminta hati yang terus diperbaharui Tuhan. Itulah perubahan hidup. Apa yang disebut pertobatan secara Kristen bukanlah sekedar orang pergi ke gereja, mengubah KTP-nya misalnya. Tetapi adalah ketika pikiran, akal budinya, hatinya diperbaharui Roh Kudus. Jadi orang yang hatinya enggak diperbaharui Roh Kudus, pikirannya yang tidak diperbarui Roh Kudus, dia belum masuk pada pertobatan sejati. Berapa puluh tahun pun dia, meskipun dia dibaptis di sungai Yordan, di tanah perjanjian, itu bukan jaminan. Orang baptis bolak-balik, sudah dulu dipercik, diselam, kurang puas, diajak ke Israel, tenggelamin lagi di sungai Yordan. Tahun depan diajak lagi ke Israel, dia baptis lagi misalnya. Apakah jaminan? Enggak. Karena hati yang diperbaharui adalah urusanmu pribadi dengan Tuhan. Setiap hari ketika kita ada keadaan-keadaan yang sulit dan reaksi kita jelek, Roh Kudus ingatkan kita dan kemudian kita minta pengampunan dan Tuhan membaharui hati kita.
Tidak perlu tunggu sampai hari Minggu baru mengadakan pembaharuan hati. Nah, perhatikan ini bahwa bahaya terbesar bukan saat kita menghadapi kesulitan, tetapi saat kita melihat seperti Israel, janji mulai semakin ada di depan kita. Kita seringkali jadi terlena. Ada orang begitu semakin dekat dengan sasaran, capaiannya, hasil, maka dia bisa jadi tidak teliti. Jadi ketika janji mulai semakin mendekat, hati-hatilah kita bisa kehilangan kewaspadaan. Misalnya seperti ini, ancaman yang tidak terlihat. Ketika dalam kesulitan kita waspada, itu jalan di sebelah kiri. Kalau Tuhan izinkan, berarti itu semacam ujian iman buat kita. Betul ya? Ujian iman. Tetapi ketika kita mulai nyaman, maka kita mulai longgar. Kita seringkali tidak menyadari ada bahaya yang iman kita bisa justru jadi lemah. Kewaspadaan berkurang saat kita mulai melihat penggenapan janji Tuhan. Saat kita hidup dalam kenyamanan. Bandingkan diri kita masing-masing. Seberapa rindu engkau kepada Tuhan dibandingkan saat-saat engkau sebelum engkau mengalami semua capaian doa-doamu. Sebelum yang kau minta diberikan Tuhan, hatimu begitu bergelora dengan Tuhan. Tapi ketika engkau telah menerima semuanya, hatimu tidak lagi berkobar dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan cuma semacam sebuah formalitas. Ya, orang ini fakta, banyak gagal bukan saat dia menderita, tapi saat dia berhasil. Ini ukuran iman, ini ukuran Tuhan. Gereja juga begitu. Gereja bisa kehilangan api yang kudus ketika situasinya nyaman. Salah satu yang kita bisa lihat, Taiwan adalah negara ketika Chiang Kai-shek membawa pasukannya, tentara nasionalis, menyeberang ke Formosa. Karena keluarganya dari istri juga orang-orang Kristen, maka kekristenan tumbuh subur di Taiwan. Dekade 70-80 tahun, gereja-gereja bertumbuh. Ekonomi juga salah satu macan Asia di zaman itu. Sampai hari ini beberapa hal masih hebat. Kalau Anda pakai iPhone, kalau Anda pakai produk-produk yang mutakhir teknologi, pabrikannya banyak ada atau perusahaan-perusahaan Taiwan. Bukan hanya di Taiwan tapi juga di tempat yang lain. Sedangkan di China, sejak revolusi kebudayaan, kekristenan dianiaya. Misionaris diusir, para pemimpin Kristen ditangkap, dibuang ke utara dan seterusnya, hilang. Kekristenan walaupun ada di permukaan gereja-gereja yang gedungnya besar, tapi pengajarannya diawasi oleh partai komunis. Banyak kekristenan bawah tanah yang kalau ketangkap mereka akan dianiaya, mereka akan dipenjara. Sehingga kita pernah mendengar masa-masa puluhan tahun yang lalu, mereka menyanyi tetapi tidak bertepuk tangan. Mereka beribadah dengan tidak mengeluarkan suara. Tapi aura sukacita mereka memancar. Kegembiraan karena lawatan Roh Kudus begitu hebat. Tidak ada alat musik. Mereka menyanyi tetapi tidak bersuara. Mereka bertepuk tangan tapi tangan gak berjumpa sehingga tidak menimbulkan suara. Mereka tidak punya Alkitab yang utuh. Mereka menulis ayat di kertas, menggulungnya, menyembunyikannya, membaginya kepada kawan, menghafalnya. Saudara lihat ketika gereja dianiaya begitu hebat, gereja yang adalah organisme ilahi tidak mati. Mereka berjuang, mereka bertahan karena Roh Kudus menjadi kekuatan mereka. Di Taiwan gereja mulai menjadi kuat, bertumbuh. Tetapi dalam kemakmuran mereka menjadi lemah. Eropa juga 1800 tahun seperti itu. Saudara lihat,
Hampir semua orang Kristen ketika mulai jadi lebih nyaman, semua doanya tercapai, pekerjaannya berjalan bagus, dia mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Mari kita cek kesehatan kita, kesehatan rohani. Apakah kita masih mengasihi Tuhan seperti kita ketika memulai perjalanan iman kita? Waspadalah dan renungkanlah. Teruslah berjalan dengan setia. Ikuti rencana Tuhan, bukan rencana kita. Amin. Siapa yang mau ikuti rencana Tuhan? Kalau kita ikut rencana diri kita sendiri, kita akan gagal. Seperti orang Israel generasi baru ini. Kalau mereka tidak taat tuntunan Tuhan, mereka nggak akan sampai ke negeri perjanjian. Jadi hal yang pertama yang kita mau bahas adalah ingatlah jalan Tuhan. Dari pasal 1 sampai pasal 4, kira-kira intinya inilah. Kita diingatkan bahwa mereka sering lupa. Mengapa harus ingat? Karena manusia gampang lupa. Saya termasuk orang sekarang jadi gampang lupa. Gampang lupa hal-hal yang mungkin harus diingat panjang, kalimat-kalimat bahkan ayat-ayat Alkitab, bisa tidak detail lagi bacanya, tahu maksudnya tetapi lupa. Saudara masih ingat seperti fotokopi, kalau baca terus masih nempel semua? Ada yang masih seperti itu? Di waktu-waktu yang lalu saya seringkali waktu sekolah misalnya suka ditanya ini ayatnya di mana nih, terus dengan mudah saya menemukannya dan benar. Sehingga kadang-kadang saya disebut kayak concordance saja. Zaman dulu pegangannya pendeta itu concordance. Satu buku yang dibuat semua kalimat kata itu ditulis ayat-ayatnya sehingga mudah carinya berdasarkan topik, abjad dan seterusnya. Tapi dalam perjalanan waktu kita bisa gampang lupa untuk hal-hal yang sangat penting. Israel juga begitu. Mereka bukan sering lupa, tapi mereka lupa. Jadi kalau masih sering lupa, baguslah. Kasih tahu di sebelahnya, kalau kau masih sering lupa, baguslah. Israel itu lupa. Mereka lupa janji Tuhan. Waktu mereka masuk ke negeri Kanaan, yang mereka lihat cuma raksasa. Waktu Musa bertanya, bagaimana laporan perjalananmu? 10 pemimpin berkata, wih ngeri. Mereka lupa janji Tuhan. Mereka lebih ingat raksasa, mereka lebih ingat halangan, penghalang, dan seterusnya. Mereka lupa, Tuhan berkata, aku memberikan negeri itu. Tidak peduli berapa besar benteng kota Yeriko, tidak peduli berapa tinggi orang Enak 3 meter itu. Mereka lebih percaya ketakutan daripada firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang seperti ini. Orang yang lupa kebaikan Tuhan akan mudah bersungut-sungut. Kalau Anda cepat lupa tentang kebaikan Tuhan, kau gampang bersungut. Kita juga begitu. Siapa orang sering bersungut? Salah satu indikatornya adalah dia pasti lupa kebaikan Tuhan. Tanamkan dirimu. Begitu engkau punya reaksi yang jelek, gampang bersungut dengan hidupmu, biarlah rohmu ingatkan engkau. Kenapa kau lupa kebaikan Tuhan? Ya. Ketika doa belum dijawab, kita seringkali lupa berapa banyak doa yang sudah dijawab Tuhan. Apakah dari doa yang belum dijawab Tuhan itu Tuhan tidak menjawab sedikit pun doa-doamu? Jujurlah, betul? Ayo baca sama-sama. Saya ingin kita tidak jadi pendengar jemaat yang pasif. Kita baca sama-sama. Ketika doa belum dijawab, kita lupa berapa banyak doa yang sudah dijawab Tuhan. Ketika masalah datang, kita lupa berapa kali Tuhan sudah menolong kita. Ketika tekanan datang, kita lupa bahwa perjalanan ini adalah perjalanan dalam tuntunan Tuhan. Bisa katakan amin? Jadi kasih tahu, jangan lupa. Amin. Kepada siapa? Pada sebelahmu, kepada dirimu. Jangan mudah lupa. Berapapun tua kita.
Mazmur berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengapa kita menyanyi memuji kebaikan Tuhan seperti tadi? Karena kita mau ingat kebaikan Tuhan. Anda mempercakapkannya kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu tentang perbuatan Tuhan. Kalau engkau tidak menceritakannya, engkau tidak akan pernah ingat. Sebab iman dibangun oleh memori ingatan-ingatan rohani. Kalau engkau masih ingat pertama kali engkau jadi seorang Kristen, di usia berapa misalnya? Ada yang bisa ingat? Masih ingat? Di usia berapa Anda jadi seorang Kristen? Ada yang ingat? Masih ingat pertama kali jadi Kristen? Nggak ingat? Banyak masalah dalam hidup Pak, kati yang diingat lagi kalau cuma yang begitu. Ya kan? Masa sih? Ayo coba, ingatlah ketika engkau pertama kali jumpa Tuhan. Saya pernah khotbah di satu gereja, di sebuah gereja denominasi Pentakosta di Gajah Mada, Jakarta. Saya berkhotbah, nggak tahu gimana saya mau khotbah tentang Sakeus. Sesudah khotbah pendetanya bilang begini, ini khotbah ketiga tentang Sakeus. Waduh, saya bilang. Karena dia sudah ngomong sesudah itu. Tapi saya tanya, Om, khotbah kemarin mana? Berbeda semua katanya. Yang pertama berbeda tentang Sakeus yang lain, maksud itu sorotannya. Yang kedua dan ketiga ini juga berbeda. Sampai pendetanya bilang begini sebelum turun, kita tunggu khotbah yang keempat kalau memang ada lagi tentang Sakeus. Jadi satu kisah Sakeus bisa dikhotbahkan berkali-kali dengan sudut pandang dan tekanan yang berbeda. Yang saya sampaikan adalah kita bisa lupa, kita bisa terhilang di pekerjaan, di pergaulan. Tapi ketika Tuhan jumpakan kita, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Saya tanya orang lain sebelumnya khotbah apa? Kesan yang pertama. Wah, kesan yang pertama. Dia membahas itu, pendeta sebelum saya berkhotbah. Bagaimana kesan saudara yang pertama dengan Tuhan? Punya kesan? Nggak punya. Nggak ada kesan apa-apa dengan Tuhan. Tanyakan bagaimana ketika kita membangun iman kita dari ingatan-ingatan rohani kita. Jangan hanya ingat luka, jangan hanya ingat sedih, seharusnya sudah selesai. Ingatlah kebaikan Tuhan, amin. Daripada Anda ingat terus masalah yang lalu yang membuat imanmu lemah, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah berapa banyak doa yang sudah Dia jawab. Ingatlah berapa kali Tuhan sudah menolong engkau. Engkau tidak akan pernah lupa. Karena iman yang sehat pasti memiliki ingatan yang sehat. Ayo declare ini. Iman yang sehat memiliki ingatan yang sehat. Kalau Anda ingin imanmu sehat, ingat-ingatlah akan perbuatan Tuhan. Ceritakanlah perbuatan Tuhan kepada jiwamu. Mazmur 42 berkata, hai jiwaku, mengapa engkau murung? Ingatlah akan Tuhan. Kalau engkau sedang sedih, self-talk itu bagus, bicara kepada diri sendiri. Kuatkan hatimu. Anda harus membangun dirimu sendiri. Kalau Anda tunggu orang lain menguatkan hati, mungkin gak datang. Engkau harus menguatkan dirimu. Kita pernah membahas ini. Satu hari mungkin saya juga ingin bahas lagi. Karena membicarakan sesuatu, memperkatakan firman kepada diri sendiri itu penting. Katakan kepada jiwamu. Seperti pemazmur juga, hai jiwaku, mengapa engkau melemah? Mengapa engkau menderita? Mengapa engkau tertekan? Ingatlah akan Tuhan. Engkau akan bangkit. Ini bukan sugesti. Sugesti itu meniru pola ini. Tapi kita memperkatakannya berdasarkan firman. Sugesti memperkatakan berdasarkan pikiran positif. Dasar dan tujuannya, dasarnya berbeda, tujuannya mungkin sama. Perkatakan firman bagi jiwamu. Ingatlah Tuhan menjadikan langit bumi dengan memperkatakan firman. Betul? Betul? Hanya manusia diciptakan Tuhan dengan tangan karyanya. Tapi semua
Dia berkata, dia berfirman, dia berfirman, dia berfirman. Semua jadi. Mengapa kita tidak menggunakan perkataan firman yang berkuasa itu? Ketika jiwa kita lemah, ketika batin kita tertekan, perkatakan firman yang berkuasa. Sebab di dalam firman ada kuasa menciptakan, ada kuasa memulihkan. Jangan remehkan firman, karena firman adalah Allah. Amin? Amin. Anda bukan mempercakapkan pendapat pendeta, Anda membaca dan memperkatakan firman. Pendapat pendeta bisa salah, tapi firman tidak pernah salah. Ulangan pasal 8 ayat 2, haruslah engkau ingat seluruh perjalanan ini. Kita harus punya ingatan rohani. Seluruh perjalanan sejak kita mengenal Tuhan sampai hari ini. Belajar ingat. Ceritakan kepada anak-anakmu. Ceritakan juga kepada orang yang mau dengar. Kalau nggak mau dengar jangan paksa. Ajak makan kalau perlu, ngopi. Kau mau dengar ceritaku nggak? Hari-hari ini banyak pendeta bayarin orang untuk mendengar dia berkhotbah. Kasih seminar, pesertanya dibayarin semua. Jadi kalau peserta disuruh bayar, orang banyak nggak mau ikut. Ini ikut seminar bayar Pak, di sana ikut seminar dibayarin Pak. Udah bisa bayangkan? Ini kemajuan atau kemerosotan rohani? Halo? Anda harus tahu juga ini perkembangan kekristenan. Ada banyak orang yang cuma mau dibayar kalau ikut seminar. Kalau suruh bayar nggak mau dia. Dia nggak menganggap itu dapat sesuatu yang berharga buat dia. Mentalnya rusak. Duduk, kalau pulang nggak dikasih sesuatu, besok nggak datang lagi mungkin. Sedih nggak? Sedih juga kan? Kemerosotan iman. Dulu orang kumpulkan uang untuk mendatangkan pembicara, memberikan ongkosnya, membayari transportasinya. Sekarang banyak orang dibayar untuk mendengar. Saya nggak tahu itu kemajuan atau kemerosotan. Silakan saudara pikirkan. Ulangan pasal 8 ayat 2. Dalam bahasa Ibrani kata ingatlah itu adalah kata zakar. Bukan sekedar mengingat memori dalam pikiran secara pasif. Tetapi zakar adalah mengingat secara aktif sampai hal itu mempengaruhi tindakan hidup kita hari ini. Kalau kita ingat Tuhan, bukan sekedar sebuah memori pasif, tapi ingatan itu akan membuat engkau bangkit lagi, berjalan lagi. Kalau engkau ingat kebaikan Tuhan tapi engkau tetap tidur dalam rohani, ingatanmu pasif. Kalau engkau sedang dalam pergumulan tapi ketika engkau ingat kuasa Tuhan tapi engkau enggak bergerak, ingatanmu enggak ada guna. Ingatan akan Tuhan akan membuat engkau bangkit dan berjalan. Berhenti mengasihani diri, berhenti untuk menghela dirimu seperti orang yang berkata leye-leye saja secara rohani. Enggak. Kalau tidak kita akan kehabisan waktu mencapai sasaran Tuhan. Kita enggak tahu berapa lama Tuhan kasih kita kesempatan untuk melayani Dia. Tuhan meminta Israel mengingat mujizatnya sekaligus supaya ingat pemberontakan mereka. Sekali lagi mengapa? Karena orang yang lupa sejarah rohani akan mudah juga mengulang dosa. Dia pikirin dosa pertama, enggak, ternyata dosa ke-100. Kenapa kau enggak ingat? Lupa, aku jatuh lagi di lubang ini. Aku jatuh lagi di sini. Aku lagi gagal lagi. Aku tersinggung lagi. Aku marah meledak lagi. Aku emosi tinggi lagi. Padahal aku sudah ingin enggak mau lagi berbuat dosa karena hal seperti ini. Saudara, jangan lupa sejarah rohanimu. Kalau enggak akan muter terus. Siapa yang setuju? Yang setuju katakan amin. Kalau enggak kita muter lagi. Dari kegagalan, dari kelemahan seperti itu lagi. Saya berjanji mau baca Alkitab misalnya. Saya mau berjanji mau doa tiap hari. Tapi gagal lagi. Memang ini enggak datangkan dosa yang besar. Tapi Anda kehilangan momentum waktu bersekutu dengan Tuhan.
Satu hari mungkin kerinduan datang ketika sedang ada di rumah sakit. Satu hari mungkin kerinduan datang ketika Alkitab tidak bisa lagi diakses dengan benar atau dengan mudah. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Sejarah menunjukkan aniaya bisa datang ke banyak tempat dalam berbagai cara. Jadi ingatlah janjinya, supaya kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Ingat pemeliharaannya, supaya kita hidup dalam syukur. Kalau kita nggak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan beri, bahkan ketika kita tidak punya apa-apa, bisa nggak begitu? Ada satu kesaksian pendeta yang melayani di Karanganyar, Karangpandan. Ini pendeta yang saya nggak tahu istrinya atau dianya ada keturunan Belanda lah begitu. Seringkali karena pelayanan di gereja yang jemaatnya terbatas, dia, istrinya dan anak-anaknya, saya nggak tahu berapa anaknya, 2 atau 3, mereka nggak punya sesuatu yang dimakan. Tapi ini sudah jam makan. Itu kesaksiannya, karena dulu jadi guru kami. Dia berkata, kami tetap berdoa, berterima kasih. Apa yang ada air putih. Nah, saudara lihat, orang masih bisa bersyukur ketika tidak punya sesuatu yang bisa dimakan. Ini zaman puluhan tahun yang lalu. Sekarang kita nggak kekurangan makan, betul? Kita nggak pernah mati kelaparan. Cuma kita kekurangan pemenuhan keinginan kita. Karena keinginan kita kadang jauh melampaui kebutuhan kita. Kalau kita punya keinginan yang sangat banyak, kita bisa tidak bersyukur. Tapi untuk kebutuhan kita, pasti kita bisa syukuri. Misalnya orang, kenapa harus beli rokok padahal dia bisa beli beras? Dia bisa beli makanan yang lebih bergizi, telur untuk anaknya, susu misalnya begitu, sayuran. Kenapa uangnya dibelanjakan untuk sesuatu yang gak ada gunanya, yang nanti satu hari dia juga akan panen? Ada berkat, tapi digunakan secara salah untuk sesuatu yang gak ada gunanya untuk dia. Apa gak boleh senang-senang? Bersenang-senang gak ada masalahnya. Tapi kalau itu membuat engkau tubuhmu lebih sakit, pemasukanmu tetap, pengeluaranmu tambah banyak, mengapa gak mulai memangkas hal-hal yang seperti itu? Seringkali orang tidak bisa bersyukur karena tidak bisa mengelola. Kita bisa menjadi orang yang bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Belajar. Keadaan tidak makin mudah. Jika kita sedang mengalami situasi seperti itu, belajar bersyukur. Ingat kesetiaannya, supaya kita juga bisa setia berjalan di jalan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Kalau ke gereja setiap minggu, tapi berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kata sakar ini berarti mengingat secara aktif sampai tindakan kita berubah. Karena ingatan akan firman akan mengubah hidup kita. Ingatan akan Tuhan akan membuat kita tercerahkan. Kalau orang sudah dapat sesuatu nasihat misalnya, tapi dia nggak mengalami perubahan. Mengapa? Karena nasihatnya mungkin dibuang ke kotak sampah saja. Banyak orang tanya nasihat, dokter saya begini. Maksudnya harusnya bagaimana? Dokter kasih tahu begini. Dia tanya lagi dokter yang lain, begini. Dia tanya sampai 3 dokter. Tapi tidak satu pun dia lakukan. Dia datang ke dokter keempat, aku nih nggak sembuh sudah ke 4 dokter. Bisa begitu? Ada nggak? Dia tidak melakukan apa yang disarankan. Gak perlu mungkin dia sampai ke dokter yang keempat. Dokter 1, kedua kalau dia sudah yakin dia bisa lakukan harusnya. Kadang-kadang kita juga begitu, punya ingatan akan Tuhan. Tapi ingatan akan Tuhan tidak membuat kita meminta Tuhan membaharui pikiran dan hati kita. Ayo, Tuhan sangat ingin hidup kita diperbaharui ketika kita berkomunikasi, berelasi dengan Dia. Bagian yang kedua, mengasihi Tuhan dengan total. Dari pasal 5 sampai pasal 26. Nanti setelah minggu kedua ke depan, besok 1 sampai 4, ke depannya kita lihat pasal 5, tapi nggak langsung pasal 26. Karena ini banyak peraturan-peraturan
yang ternyata bagus untuk kita pelajari. Dan itu baik. Kadang orang Kristen lupa bahwa ini sebuah aturan yang bisa membuat dia menjadi lebih beretika. Kita kadang-kadang menekankan anugerah, tapi lupa sebuah aturan. Tata kerama, kesopanan dengan orang yang lebih tua, tahu berterima kasih kepada orang tua, menghormati orang, tidak menindas orang yang lebih lemah misalnya begitu, tidak mengambil barang yang bukan miliknya dan seterusnya, memperlakukan orang lain dengan benar. Hal-hal seperti itu seringkali sudah hilang dalam hidup orang Kristen. Hidupnya semaunya saja kadang-kadang, hanya tentang anugerah saja. Ayat 4 dari pasal 6 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dua ayat ini yang kita mau lihat dari bagian kedua. Yang pertama tentang mendengar, yang kedua tentang mengasihi. Saudara lihat pasal 6 ayat 5 sudah bercerita tentang mengasihi Tuhan. Dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Jadi sebetulnya Israel itu punya hukum yang cukup, firman yang cukup, perintah yang sudah jelas. Jadi kalau kita bilang kasih cuma ada di perjanjian baru, enggak. Mari kita sudah lihat, mereka punya hukum. Apa bedanya Pentakosta yang pertama di Gunung Sinai? Mereka dapat hukum. Apa bedanya Pentakosta di Yerusalem? Mereka mendapat Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk melakukan hukum itu. Jadi Pentakosta itu sudah sejak dari zaman Sinai. Saya kadang aneh kalau ada orang berkata Pentakosta ketiga, ngitung dari mana? Roh Kudus terus membaharui kehidupan gerejanya. Jadi saudara lihat, mendengar dan mengasihi Tuhan, itu yang kita mau bahas di sini. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu Esa. Shema Israel, dengarlah Israel. Tetapi ada saran yang memberikan kepada kita bagaimana mengartikan Shema lebih dari sekedar dengar, tetapi mendengar dengan respon ketaatan. Karena kalau orang dengar tapi nggak taat, sebenarnya belum dengar kan? Kita suruh anak dengar enggak? Dengar, tapi nggak lakukan. Kadang-kadang kita mendengar tapi kita tidak melakukan. Apakah kita sudah mendengar dalam maksud yang Tuhan mau? Enggak. Shema lebih berarti mendengar dan melakukannya. Sebab dalam pemahaman orang-orang Yahudi, pasti kita juga sepakat, kalau mendengar tanpa melakukannya, tanpa mentaatinya, berarti hakikatnya dia belum mendengar. Dalam bagian ilmu komunikasi, komunikasi yang berhasil itu bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi ketika orang yang menerima informasi itu memahami maksud dan tujuannya. Itulah ilmu komunikasi basisnya. Jadi bukan hanya aku sudah ngomong, tapi kau ngomong gak kami pahami. Komunikasi yang baik adalah ketika dia berbicara, lawan bicaranya, kawan bicaranya bisa mengerti. Ada orang ngomong, terus dia bilang, kau ngomong apa? Aku lah ngomong 3 kali. Pernah gitu gak saudara? Gak pernah? Ada orang ngomong gak jelas, perintahnya gak jelas, terus yang disuruh aja ngomong, kau ngomong apa? Aku udah ngerti dari tadi. Nah kau udah ngerti, aku sudah 3 kali ngomong. Nadanya naik ke atas, ke langit. Karena dia gak jelas ngomongnya. Ngomongnya sambil lewat, ngomongnya sambil jalan. Sudah gak pernah ngalami begitu? Bersyukurlah. Bayangkan kalau itu atasanmu, bayangkan kalau itu orang tuamu, bayangkan kalau itu kakakmu. Kalau dia ngomong banyak tapi Anda nggak ngerti. Aku sudah ngomong. Kalau itu istrimu, kau pasti pusing. Dia ngomong sambil jalan. Sudah belum? Nah kau ngomong apa? Aku nggak ngerti. Apakah itu komunikasi? Mendengar terus taat.
Iya, tapi nggak jelas yang kau ngomongin. Ayo belajar kalau ngomong, kalau perlu lebih pelan, kalau perlu berhadapan, kalau memang cuma dengan orang dia misalnya begitu. Sehingga kita tidak merasa aku sudah ngomong. Tapi Tuhan bicara kepada kita melalui firman. Masa nggak jelas firmannya? Baca. Nggak jelas bahasa Indonesia, cari bahasa Indonesia sehari-hari. Nggak jelas lagi, baca firman Allah yang hidup. Nggak mau jelas lagi, baca teks aslinya maksudnya apa misalnya begitu. Ketika Tuhan berfirman, Dia mau kita mentaatinya. Ayat 5 tadi berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, hati, kekuatanmu. Tuhan ingin kasih setia Ahab. Dalam transliterasi juga suka disebut Ahab. Apa beda kasih yang hanya semacam sentimentalitas rohani? Ada orang berkata kalau kasih itu kayaknya agak bernuansa sentimentalitas, bukan sentimen ya. Mirip tapi berbeda. Sentimen itu sesuatu yang bisa bilang sentimen pasar, kau sentimen dengan aku. Tapi sentimentalitas itu adalah sebuah bentuk ungkapan hati yang memang mungkin, bahkan kalau kita lihat kamus, ini seperti sesuatu yang ekspresi hati, suasana hatinya, suasana ekspresi sebuah emosi. Orang Kristen bisa hanya terjebak pada sentimentalitas rohani saja. Kalau nyanyi lagu penyembahan, dia bisa nangis. Kalau diundang altar call, dia bisa nangis sampai meler, mulai dari mata, hidung. Tapi hidup gak berubah. Saudara bisa bayangkan, ini apa? Diajak mengasihi Tuhan, dia menangis. Tapi kita harus bergerak dari kasih yang hanya sentimentalitas ini menjadi kasih yang berdasarkan perjanjian. Kasih covenant. Isinya adalah kesetiaan, ketaatan, kekudusan dan integritas. Berarti seandainya orang yang mengikat dirinya dipenuhi dengan kasih covenant, kasih perjanjian, dia bisa tidak mengalami perasaan, ungkapan ledakan kasih, emosi rohani, tapi dia tetap mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Allah. Bisa membedakan saudara. Manusia itu makhluk roh. Karena diciptakan segambar dengan Allah, olehnya kita tidak akan mati. Roh kita tidak akan binasa. Tetapi roh yang kekal ini tinggal dalam tubuh jasmani. Tubuh jasmani yang awalnya berasal dari debu tanah. Satu hari tubuh kita mati, berhenti berfungsi. Tapi roh kita tetap hidup. Roh orang Kristen, roh orang berdosa sama. Karena semua diciptakan oleh roh Allah. Allah menghembuskan rohnya kepada manusia. Karena roh itu nafas hidup Allah, maka manusia hidup. Waktu nafas hidup manusia dicabut, manusia mati. Tubuhnya sehat Pak, iya, tapi Tuhan panggil rohnya mati. Itu istilah kita mati, tetapi roh tidak pernah mati. Roh kekal. Karena Allah itu Allah yang menciptakan segambar serupa dengan Dia, secitra dengan Dia. Jadi roh kita itu bisa tidak merasakan apa-apa. Roh itu komunikasinya dengan Allah yang adalah firman. Kalau Anda berdoa, Tuhan tolong saya percaya janjimu ya dan amin. Rohmu berdoa dengan keyakinan di atas dasar firman. Emosimu belum tentu ikut. Belum tentu kau getar-getar gini. Belum. Enggak harus, enggak pasti. Tapi rohmu dibangun di atas janji firman Tuhan. Contoh misalnya, orang berdosa diajak bertobat terima Yesus. Ini dibawa kepada dimensi jiwani di mana ada perasaan, kehendak,
emosi dan seterusnya, atau dibawa kepada sebuah kesepakatan rohani. Kesepakatan rohani. Waktu orang yang berdosa diajak mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman, maka dia diselamatkan. Itu seperti orang tanda tangan di atas meterai. Meterai tempel buat surat hutang. Dia nangis-nangis nggak? Hah? Dia gemeter-gemeter nggak? Nggak boleh kan kalau gemeter tanda tangan. Kalau ini tidak sehat, nggak boleh. Harus menandatangani dengan sehat, sadar tanpa paksaan. Misalnya begitu. Kemudian 10 tahun kemudian dia menangis karena tanda tangan ini. Atau karena tanda tangan di atas meterai perjanjian ini, dia bahagia. Tapi waktu dia melakukannya, tidak ada hubungan dengan perasaan. Yang dia lakukan adalah dalam pengertian konsekuensi dari perbuatan hukum saya, baik yang bermanfaat maupun juga sanksi-sanksinya. Saya sadar. Itulah hubungan kita dengan Tuhan, dibangun di atas dasar firman perjanjian, bukan di atas dasar emosi. Emosi kita bisa berubah. Hari ini senang, Tuhan rasanya dekat betul dengan aku, Pak. Aku doa, Tuhan ada di sampingku. Rasanya dia meluk aku. Raso kan? Perasaan. Lain hari dia doa, Tuhan, kenapa engkau enggak memeluk aku seperti kemarin Tuhan, sehingga jiwaku tenang. Apa yang berbeda? Perasaannya. Tapi tindakan imannya benar enggak? Benar. Dia tetap berdoa. Dia tetap memperkatakan firman. Dia tetap hidup dalam kebenaran Allah. Meskipun perasaannya tidak bereaksi. Karena iman tidak bergantung dengan perasaan. Camkan ini. Iman bergantung di atas dasar janji firman Allah. Tuhan berkata menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi ekspresi jiwani itu karena memang kita masih tinggal dalam tubuh jasmani. Nah, kasih covenant, kasih perjanjian, orang itu mendekatkan diri, mengikat diri berdasarkan perjanjian. Tuhan, saya serahkan roh saya, hidup saya seluruhnya ke dalam tangan-Mu berdasarkan janji firman-Mu. Dan itu terkunci, itu termeterai. Jadi ketika Anda buat perjanjian mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bukan semata karena dorongan emosi yang bisa berubah, tetapi karena kesadaran secara rohani, kesadaran secara orang-orang yang melakukan kehendak Allah, bukan berdasarkan perasaannya. Jadi Ahab adalah kasih covenant, bukan perasaan emosional sesaat, tapi kasih setia kepada sebuah perjanjian. Tuhan, saya mau mengasihi Engkau seumur hidup saya, walaupun saya merasa susah. Saudara bisa bandingkan ini dalam relasi pernikahan. Orang yang membuat janji yang benar di hadapan Tuhan tidak boleh meletakkannya di atas sesuatu yang bersifat emosional. Ikatan ini adalah ikatan rohani. Ikatan perjanjian pernikahan itu ikatan rohani. Hidup kita dengan Tuhan juga ikatan rohani. Orang yang main-main dengan setan itu juga ikatan rohani. Satu hari ketika tubuhnya mati, setan akan berkata, sesuai dengan perjanjiannya, orang ini adalah milikku. Tapi dia ke gereja, gak ada hubungannya. Orang yang buat hubungan dengan roh setan, entah untuk kekayaan, entah kekuasaan, entah kesembuhan, kalau dia tidak menyangkal dan memutusinya, itu akan menjadi sebuah pegangan setan untuk mengatakan orang ini milik dia. Berdasarkan apa? Perjanjian. Perjanjian itu kuat, saudara. Betul? Siapa yang punya perjanjian 20 tahun masih berlaku? Ini perjanjian bapak saya dengan bapak kamu, misalnya begitu. Perjanjian kuat kan? Ada perjanjian bertahan 100 tahun? Ada? Ada gak? Lihat Hong Kong dulu diserahkan kepada, Hong Kong dulu sama siapa? Inggris ya? 100 tahun. Makau diserahkan kepada Portugis, sekian ratus tahun. Perjanjian itu bertahan. Indonesia gadaikan misalnya tambang timahnya, mau dirubah nggak bisa, saudara.
Yang katanya 50% atau 51% ternyata bukan Freeport, McMoran-nya. Perjanjian induknya nggak bisa hanya dibatalkan sepihak sampai waktunya selesai. Kalau perjanjian kontrak manusia, kontrak negara bisa begitu kuat, apalagi kontrak dengan Tuhan. Ayo, mengasihi Tuhan bukan karena emosi. Amin. Jadi kalau nggak geter-geter Pak, itu nomor 2. Ada atau enggak ada masalah. Tapi hubunganmu dengan Tuhan diikat di atas dasar perjanjian berdasarkan firman-Nya. Jadi bahaya terbesar gereja modern, pelayanan sibuk, liturgi, ibadah berjalan, tapi kasih kepada Tuhan mulai dingin. Lihatlah Efesus, kehilangan kasih. Tidak mencari aktivitas agama. Tuhan nggak cari. Kita sibuk, kebaktian, bikin KKR, bikin ini. Tapi Tuhan nggak ada di tengahnya. Ngeri sekali kan? Coba kalau kita bikin acara Natal, satu tempat, semuanya pakai undangan karena ini kelas elit. Tiba-tiba satu orang datang, sudah tempat ruang penuh, nggak ada kursi lagi karena semua kursi dinomori untuk orang-orang VIP. Ini Natal VIP misalnya, yang masuk ini nggak pakai undangan, yang di asyir bilang nggak boleh masuk, nggak ada undangan. Terus yang bilang, kan aku yang di tengah-tengahnya harusnya. Siapa kau? Tuhan. Bisa jadi sebuah pesta, sebuah perayaan, Tuhan gak diundang? Hah? Dalam ibadah siapa yang Anda harap hadir? Harusnya Tuhan kan? Betul gak? Wih, harusnya penuh kursi ini. Wah, harusnya begini-begini. Tapi kita gak pernah berharap ada Tuhan datang di tengah-tengah kita, memberkati ibadah kita. Jangan lupa Tuhan pernah berkata gini, aku muak dengan ibadah dan perayaanmu. Sampai segitunya saudara. Mengapa? Karena kau beribadah, memuliakan aku dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripadaku. Ngeri saudara. Itu kecaman dikatakan Yesaya. Diulang lagi oleh Tuhan Yesus. Ketika orang berbakti kepada Tuhan, memuliakan Allah, bikin acara gerejawi, tapi Tuhan tidak di tengah-tengahnya. Ayo rindukan Tuhan hadir dalam hidup kita. Kasih yang sejati adalah ketaatan yang berakar pada covenant. Ayo, saudara punya perjanjian dengan Tuhan, taati. Saudara punya perjanjian dengan suami, dengan istri, dengan orang lain, taati. Integritas kita bergantung pada perjanjian. Jangan jadi orang yang mudah lupa janji. Waduh, aku buat janji ini dulu salah. Ya, tapi ini konsekuensi perjanjian. Ada tanda tanganmu, waktu kau tanda tangan sadar, ya kan? Saudara lihat seringkali perkara-perkara yang gak harusnya terjadi karena ketika orang tidak konsisten, tidak konsekuen dengan tanda tangannya. Padahal dia buat tanda tangan itu sebagai pengesahan dari perjanjiannya. Yang ketiga, pilihlah kehidupan. Pasal 27 sampai 34. Kata mul levaf ini Tuhan bilang, sunatkan hatimu. Wah, sini kita lihat hukum sunat sebetulnya jauh-jauh hari. Tuhan sudah bilang, percuma kau kerat dagingmu tapi hatimu enggak kau kerat. Apa maksudnya saudara? Sunat daging itu cuma ritual agamawi, tanda, simbol kau anak-anak perjanjian Allah dengan Abraham. Tapi sunat hati membuktikan engkau memang anak-anak Abraham sejati. Yang satu cuma simbol, yang satu adalah hal yang lain, sampai ke dalam manusia batinnya. Aturan itu sesuai dengan kebenaran yang kita baca, yang kita pelajari, tidak bisa mengubah manusia. Cuma membatasi. Banyak aturan. Tapi yang kita butuh adalah hati yang mau diperbaharui. Banyak aturan dalam gereja misalnya. Banyak aturan dalam kehidupan. Tapi gak mengubah hidup kita. Tim praise and worship saya gak pernah punya banyak aturan. Sebagai gembala saya gak mau banyak aturan begini. Pakai SOP-nya begini. Enggak, bukan karena enggak mau teratur, bukan. Percuma
SOP dibuat, ketentuan, kewajiban, pelayan Tuhan harus begini, harus begini. Itu baik untuk kita pahami. Tetapi kita butuh hati. Aturan percuma kalau Anda nggak punya hati melayani. Itu paling penting. Apa aturan orang Kristen, Pak? Begini. Hati yang mengasihi Tuhan akan membuat engkau taat melakukan firman. Bahkan ketika engkau lihat tidak ada peraturan yang melarangnya, tapi engkau tahu ini nggak benar. Karena Roh Kudus mengajari kita tentang kebenaran. Kan kita nggak semua harus diatur kan? Betul nggak? Satu hari kita kerja, bosnya lupa buat peraturan. Kalau ada uang pelanggan, satu gepok nih ketinggalan di meja. Dulu waktu masuk melamar, aku bagian keuangan. Yang aku pertanggungjawabkan adalah yang ada di buku. Pengeluaran pemasukannya tercatat. Tapi tiba-tiba ada uang sebanyak ini. Nggak terlaporkan, misalnya begitu. Apa saya mau pakai peraturan? Kalau pakai peraturan, rezeki saya. Bisa nggak begitu? Paham maksud saya, saudara? Nggak paham? Ayolah, bangunlah. Tapi kalau kita pakai hati, ini bukan punya saya. Nggak ada aturan yang melarangnya sesuai dengan SOP di kantor ini. Tapi jelas ini bukan punya saya. Mungkin punya pelanggan dan seterusnya. Hati yang bisa melampaui aturan-aturan. Di dalam kitab Ulangan ternyata sudah ada Injil yang tersembunyi. Jadi Tuhan sudah taruh banyak cahaya-cahaya terang. Istilah Injil tersembunyi itu adalah kebenaran anugerah di dalam kitab Ulangan. Waktu Musa memberikan nubuatan terbesar, Musa berkata, sunatkan hatimu. Karena itu perintah Tuhan, Ulangan 30. Tuhan yang akan menyunatkan. Tuhan akan menyunatkan hatimu. Jadi yang dibutuhkan manusia bukanlah aturan yang lebih banyak, melainkan hati yang baru. Kelak nanti ini dipenuhi, digenapi waktu Roh Kudus datang memenuhi manusia. Jadi kata levap, saya mau potong, tapi saya nggak bisa potong lingkaran. Jadi seperti itu jadinya. Harusnya saya potong supaya kita bacanya agak mudah. Di perjanjian lama itu menuntut ketaatan sempurna dari luar. Tetapi dalam hidup gereja di perjanjian baru, Roh Kudus adalah sumber kekuatan yang membarui hati kita dari dalam. Ternyata di situ ada Kristus yang menggenapi keduanya. Karena Yeremia 31 bicara tentang Allah akan memberikan hati yang baru. Yeskiel 36 juga begitu. Jadi hukum, peraturan tanpa hati yang baru yang diberikan Tuhan, itu nggak bisa buat apa-apa. Hati yang baru bicara tentang orang yang hatinya dilahirkan kembali. Nah, jadi pesan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, jangan bawa hati pemberontak ke dalam tanah perjanjian. Apa-apa kau protes, apa-apa kau protes. Apakah mereka tidak boleh kasih saran kepada Musa? Bukan. Mereka protes. Mereka marah. Mereka unjuk rasa. Mereka seperti orang Indonesia, no viral, no justice. Sampai segitu. Wah, bikin apa-apa nggak mau ngomong, nggak mau berdoa, nggak mau cari tahu bagaimana kehendak Tuhan. Bikin gerakan massa, 250 orang ngadep Musa. Kita ingat cerita yang lama. Kenapa caranya seperti itu? Bukankah ada sebuah saluran untuk dia berdoa dan menyatakannya kepada Musa? Ayo, jangan biarkan benih yang paling kecil yang tersembunyi di hati dan pikiran kita untuk memberontak dari jalan-jalan Tuhan. Kita tidak tahu jalan hidup kita ke depan. Kita sangat memerlukan hubungan dengan Tuhan yang tidak dirusakkan oleh sikap-sikap pribadi yang salah, respon-respon yang salah. Coba lihat, 40 tahun Israel generasi lama kalah di padang gurun. Mereka gagal, habis semuanya. Tapi Yesus juga menang di padang gurun. Ada paralel. Saya dapat ini sesuatu yang luar biasa. Dalam Injil Matius, Markus,
Lukas yang mencatat tentang pencobaan Yesus di padang gurun, itu ternyata sebuah tandingan untuk mengatakan manusia sejati seperti Yesus yang adalah anak manusia bisa mengalahkan serangan iblis di padang gurun. Israel di padang gurun gagal. Mereka melihat laut terbelah, makan mana dari langit, dicobai di Kades Barnea. Mereka meragukan janji Allah. Mereka gagal masuk ke tanah perjanjian. Tapi Yesus waktu dia berpuasa 40 hari, dia kelaparan, tidak ada mujizat. Dia dicobai iblis di padang gurun. Setiap kali dia melawan serangan iblis, dia mengutip kitab Ulangan, saudara. Yesus menang memikul salib sampai di kayu salib. Jadi kita bisa melihat lokasi yang sama, ujian dan pencobaan yang sama, tetapi hasil berbeda. Beda padang gurun, hasil pun berbeda. 1 Korintus 10, semuanya ini kita berdiri dan kita akan selesai. Kita akan bersama-sama mengatakannya ya. 1 Korintus 10, semuanya itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang telah tiba pada zaman akhir. Kita yang hidup di hari sekarang, kita belajar dari kegagalan-kegagalan bangsa Israel, dari generasi di atas kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Adakah di antara kita pagi hari ini yang diingatkan Tuhan? Seringkali kita lupa akan Tuhan, lupa akan kebaikan Allah, sehingga respon kita tidak berkenan kepada Tuhan. Acap kali kita marah, mempersalahkan Tuhan, tapi kita tidak mau merendahkan diri dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau inginkan dari situasi seperti ini? Roh Kudus yang ada dalam hatimu akan memberikan kau kesanggupan. Kalau engkau mau meminta, Dia akan memberikan kau inspirasi. Dia akan mengingatkan kau akan kebaikan Tuhan. Dia akan mengingatkan kau tentang jalan-jalan Tuhan, tentang tujuan perjalanan hidup ini. Kita semua adalah pengembara, musafir. Jangan terlena, jangan mogok, jangan menyimpang, karena kita akan terus berjalan menuju sasaran Tuhan. Satu hari biarlah kita berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Maukah kita menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik? Doing well, finishing well. Tidak akan ada finishing well kalau engkau tidak melakukan yang benar dalam setiap babak hidup. Ada orang ingin selesai dengan baik, finish well, tapi hari-hari hidupnya dia tidak mau doing well. Dia tidak mau melakukan yang baik, yang benar. Saudaraku, pagi hari ini Roh Kudus ingin supaya setiap kita melakukan yang terbaik yang kita bisa. Tuhan tempatkan kita dalam jalur pertandingan iman. Mari kita selesaikan. Mari kita bergandeng tangan, saling menasehati, saling mendorong. Jangan ada seorang pun yang tertinggal memasuki rencana Allah. Pagi hari ini sementara berdiri, apakah engkau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, itulah saya mau finish well,
Dan saya mau doing well setiap waktu. Jika respon saya buruk dan Roh Kudus ingatkan saya mau perbaharui hidup saya. Hari ini adalah kesempatan untuk Tuhan membarui saya, bukan besok. Karena besok bukan punya kita. Sementara tutup mata, kalau engkaulah orangnya yang mau meminta Tuhan menuntun engkau, belajar dari sejarah bangsa Israel, bukalah hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mintalah Roh Kudus yang ada di dalam engkau terus menuntun hidupmu. Bapa, engkau lihat setiap respon kami pagi hari ini. Kami belajar dari kesalahan-kesalahan bangsa Israel. Kami tahu banyak kali kami membuat keputusan yang juga salah, yang Tuhan tidak berkenan. Pagi hari ini kami mohon pengampunan Tuhan. Dan kami percaya di atas janji firman Allah yang ya dan amin. Engkau akan terus menolong kami menyelesaikan tiap langkah perjalanan iman kami sampai akhir. Jangan biarkan kami gagal. Jangan biarkan kami menjadi orang yang kehilangan api, kehilangan semangat kasih, kehilangan kasih yang mula-mula dalam perjalanan hidup kami. Bapa, ampunilah kami jika kami tidak mau keluar dari keadaan-keadaan yang sulit. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tetapi karena kami tidak mau merangkak naik, memohon kasih anugerah Allah, mempercayakan hidup dalam tuntunan Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan roh yang mengasihi Tuhan. Bangkitkan roh kami untuk terus ingat akan perbuatan dan kebaikan Tuhan di masa lalu. Tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Kami tidak akan tinggal dalam kelemahan, tapi melalui kelemahan dan kegagalan kami akan berjalan maju mencapai sasaran akhir. Terima kasih banyak Bapa. Baik kami anak muda, remaja, kami orang-orang dewasa bahkan yang lanjut usia, kami mau terus berjalan bersama Tuhan sampai nafas terakhir kami. Engkau dapati kami setia di jalan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Teguhkan hati kami, pakai kami jadi berkat untuk menolong orang-orang terdekat di sekitar kami, agar mereka juga bangkit, berjalan bersama-sama, mewarisi kehidupan di dalam Kristus Yesus, sejak kami di bumi sampai dalam kekekalan. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Berkati para pemuji, pemusik, multimedia, asyir. Berkati kami semua, supaya hidup kami terus ada dalam penyertaan Tuhan. Berkati persembahan-persembahan syukur kami, seperti kami mengagungkan Tuhan. Biarlah melalui persembahan-persembahan kami, Tuhan juga diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati semua orang yang mau melakukan firman-Mu di pagi hari ini, di setiap hari hidupnya, sampai kami selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemerci. Seperti
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara yang mau beri persembahan boleh ke depan secara antri atau lewat kiris yang di depan kursi.